Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi adik-adikku sekalian, ya, di kebiasaan kita mempelajari Mansumah Abi Ishaq Al-Ilbiri. Kitab Mansumah ini sangat penting untuk seorang penuntut ilmu, supaya seorang penuntut ilmu itu mengambil nasihat-nasihat dari orang-orang yang telah sukses dalam menimba ilmu. Sekali lagi, perjalanan menuntut ilmu adik-adikku sekalian, yang kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa yang menginginkan sukses dalam ilmu harus memiliki 5 syarat. Yang salah satunya adalah tulu zamani. Dia harus menuntut ilmu sepanjang masa. Ya. Kemudian dia juga harus kelelahan. Yang kedua, dia harus memiliki harta. Jadi kalau seorang penuntut ilmu itu banyak yang dia korbankan, adik-adikku sekalian. Dia harus berkorban waktu. Dia harus berkorban harta. Dia harus berkorban mengurangi kesenangannya. Karena dia memperbanyak kesenangan dunia, maksudnya pergi jalan-jalan, ya, pergi apa? Karena dia harus menyibukkan dirinya dengan kesenangan menuntut ilmu. Perjalanannya seorang penuntut ilmu itu bersama para nabi dan para rasul, bersama para sahabat. Kenapa? Karena dia membaca perjalanannya nabi. Akhirnya dia seakan-akan, oh begini kehidupannya nabi. Jadi badannya di masjid, di Hizbul Waton, tapi jiwanya bersama kehidupannya para nabi, para sahabatnya. Begitulah ahli hadis sirah. Ya, maka dari itu sungguh keajaiban di atas keajaiban. Seperti kitabnya Ibnu Katsir itu, ya, kitab tafsirnya saja adik-adikku sekalian itu 22 jilid. Kurang lebih ya sekitar 20.000 lembar dia tulis. Baru tafsir. Belum lagi kitab sejarahnya, dia tulis sejarah mulai awal penciptaan sampai akhir. Kurang lebih 40 jilid. Paling sedikit cetakannya 30 jilid. Bayangkan berarti 40.000 lembar. Paling sedikit 20 atau 30.000. Bagaimana itu menulis? Ya, baru dulu itu tidak ada kopi. Tidak di copy paste kayak dibaca di Google, di copy, klik, selesai. Tidak, ditulis satu huruf per huruf. Dia tulis. Baru caranya menulis adik-adikku sekalian tidak seperti kita. Pulpen enak. Satu kali terisi, habis buang beli lagi, dia tidak. Dia isi dulu tintana seperti bulu-bulu ayam, bulu merpati. Nah, dia pakai begitu. Bayangkan, jadi kalau mau tulis, basahi dulu di cairan, baru tulis lagi, basahi. Jadi dia ada dua pekerjaan, pekerjaan mengisi tinta sama pekerjaan menulis. Bayangkan adik-adikku sekalian. Tafsir Ibnu Katsir dia tafsir 30 juz. Ya, ini Allahu Akbar. Coba, kira-kira kalau begitu karyanya dan masih ada 100 lebih karya. Bukan cuma 2 ini, itu tadi baru 2 itu kusebutkan. Belum di dalam ilmu hadisnya, ilmu fikihnya. Bayangkan, kira-kira kalau begitu banyak yang tulis, kira-kira pergi memain atau serius belajar. Itu adik-adik sekalian. Ya. Di sini. Ini pembelajaran penting bagi kita ya. Jadi kita perlu kayak saya ini, ya, perlu kita memang ada yang nasihati selalu supaya semangat kita belajar, karena kalau tidak loyo ki diikuti mauta loyo terus ki ya nugrah patir kayak nugrah patir tidak ada dengar ki motivasinya, jadi loyo belajar. Imam ya, ayo kita buka lagi di syair yang ke 26. Kata beliau, wa tunqalu in jahilta wa anta bakin wa tujadu in alimta wa in fukitta. Dan dia apabila engkau bodoh
engkau dianggap tiada meskipun masih hidup. Ya, jadi engkau kalau bodoh ki, ya, biar hidup kita kayak mati jadi, tidak dianggap ki. Ya, coba dia orang-orang bodoh, tidak diperhatikan hidupnya, bahkan dicela, bahkan dihina, bahkan diremehkan. Kalau bodoh-bodoh orang, atol-tololen deh, tanda sampai sini. Sudah bodoh, hidup lagi. Ya, kalau bodohnya masih bodoh biasa, masih bagus. Kalau bodoh baru kalau kita bahasakan sontak, ya tomi tolo-tolo, ya tomi poin sok pintar. Ya, cocok lagi boy. Ini terkumpullah kebodohan. Kata beliau di sini, apabila engkau bodoh, engkau dianggap tiada meskipun masih hidup. Wa tujadu in alimta wa in fukitta. Dan jika engkau berilmu, maka engkau dianggap meskipun kau telah tiada. Seperti ini Imam Syafi'i, orang menganggap keberadaannya atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap, para sahabatnya dianggap, semua imam-imam yang ahli ilmu dianggap. Imam Nawawi, ya, yang menulis karya Arba'in. Siapa lagi? Ya, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi, Syekh Utsaimin. Banyak. Dia sudah mati tapi masih dianggap. Sama dengan ini. Karya ini sudah mati ribuan tahun tapi masih dianggap. Ya, ratusan tahun sudah masih dianggap. Ya, ini. Jadi sekali lagi adik-adikku sekalian, ya, ribuan tahun sudah meninggalnya, tapi dianggap seperti orang hidup. Kenapa? Karena ilmu. Jadi ini adik-adikku sekalian ya, yang saya ingatkan, orang yang berilmu adalah orang yang walaupun dia sudah mati tapi dia masih dianggap hidup. Tapi orang yang bodoh walaupun dia hidup tapi dianggap mati. Kenapa? Karena orang yang bodoh kehidupannya dan kematiannya sama saja. Tidak memberikan kebaikan, tidak kepada dirinya, tidak juga kepada orang lain. Ini pahitnya di kebodohan, ya. Maka dari itu, ya, kata beliau, ya, engkau akan tidak dianggap kalau kau bodoh, walaupun engkau masih hidup, tapi engkau tetap dianggap kalau kau pintar, kalau kau berilmu, walaupun engkau sudah mati. Kata beliau, wa tadhkuru qawlati laka ba'da hini wa takbituha idza anha suhilta. Nanti ya kalian akan ingat ucapan-ucapan saya. Ya. Nanti suatu sekian waktu engkau akan mengingat perkataanku kepadamu. Artinya nanti ini kalau kalian sudah besar, sudah tahu bagaimana ternyata pentingnya ilmu dalam kehidupan, pahitnya kebodohan dalam kehidupan, bagaimana kita diremehkan, ya, bagaimana kita susah meraih kesuksesan kalau bodoh, bagaimana kita, ya, tidak dianggap di dunia kalau kita bodoh. Nanti kalian akan rasakan ketika kalian sudah punya istri, sudah punya anak. Kemarin, ya, saya ada teman, ya, teman bapak-bapak sudah 5 anaknya, diajar sama guru bahasa Arab. Apa dia bilang sama saya? Ustaz Safar, ya, ini yang mengajar ini satu kelas Kak dulu. Bayangkan, yang mengajar sama dia dulu sama belajar, tapi sekarang dia masih belajar, yang temannya sama belajar sudah jadi guru. Kenapa? Apa dia bilang? Karena dulu saya lari-lari belajar. Ya, sampai sekarang saya tidak paham. Mengulang terus. Ini bayangkan, adik-adikku sekalian. Jadi orang nanti sudah di puncak kesuksesan, kita baru mau meraih tangga-tangga kesuksesan, baru mau naik tangga. Orang sudah tangga terakhir. Kenapa baru bisa sadar? Orang dari lama sadar. Ya, orang kalau lama sadar mana manfaatkan neon nih. Ya, jadi ini adik-adikku sekalian, ya, diperhatikan Fatir. Ya, Fatir, ayo diperhatikan sedikit. Ya, sedikit ini. Kata beliau, dan engkau akan merasa iri jika terlalaikan darinya, dari ilmu. Ya, kalian ini nanti akan mengingat nasihat-nasihat Ustaz.
Kenapa dulu saya tak menghafal memang Madi? Kenapa tak belajar bagus kak? Jadi kita Abdullah sukses nih. Kalau dulu serius belajar. Dia di Pais, ya, dia di Ikram, dia di Naufal, ya. Saya dulu main tidur ya. Misalnya Fatir, misalnya Nugra, nanti menyesal ya. Nggak serius belajar, you tahu Al-Fat 15. Nanti Al-Fat ceramah, hadis arba'in yang ke-15 dia ceramah. Kita tidak dihafal begitu ya. Intinya nanti kita akan melihat teman-teman kita yang sukses. Coba dari sekarang sudah nampak bagaimana teman-teman kita yang serius belajar dibanggakan di sekolah. Kalau pertandingan dia yang didorong, ya, dibanggakan di sekolah, dibanggakan di rumah, dibanggakan di pesantren. Kenapa? Karena serius belajar. Coba juga kalau kita serius belajar, ya bisa jadi kita lebih hebat dari dia. Bismillah, atas izin Allah. Nah itu ya. Jadi jangan pernah merasa iri, tapi mohon juga kepada Allah, ya Allah, kasih lebih pintar dari itu, kasih lebih sukses dari itu, boleh. Ya, boleh kita mengharap sesuatu yang jelas kita mengharap kepada Allah. Kata beliau, wa in ahmaltaha wa nabatta nushan wa minta ila hutamin qad jama'ah. Apabila engkau mengabaikannya, mengajukan nasihat, bahkan engkau justru cenderung untuk menumpu harta benda. Artinya kalau ini kau fokus jago main, fokus jago kejar dunia, fokus jago terhadap hal-hal perkara duniawi saja, tidak mau fokus belajar, tidak mau serius beribadah kepada Allah. Nah nanti, ya kalian akan rasakan nanti pahitnya kebodohan. Kalian nanti akan rasakan lamanya bisa menuju ke pintu kesuksesan. Ya, kata beliau, la sawfa ta'addu min nadamin 'alaiha wa ma tuqnin nadamata in nadimta. Ya, nanti maka engkau akan menelan penyesalan karena hal tersebut. Kenapa saya tidak dulu belajar mewah, Mak? Kenapa dari dulu tidak serius, Kak? Kenapa tidak dari dulu ku kejar ini pintu-pintu kesuksesanku? Menjadi orang yang berprestasi dan tidak ada gunanya penyesalan. Kalau sudah tua makin tidak ada gunanya. Apalagi mau ulang kembali masa menjadi juara satu di sekolah, tidak bisa, sudah tua makin, sudah bawa-bawa makin ada genata. Ya, tidak boleh nih. Intinya sesuatu tidak ada yang bisa diubah kalau sudah berlalu. Makanya itu penyesalan selalu ada di mana? Ada di akhir, di belakang. Berarti harus menyesal dari hari ini. Sebelum hari nanti kita akan menyesal. Ya, sama dengan orang-orang yang tidak memikirkan perkara akhirat, dunia, menjadi budak dunia sudah. Ya, nanti di akhirat mati ini apa lagi? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau berikan saya lagi sedikit saja waktu, ya Allah, baru menyesal. Sedikit saja ya Allah, jangan dulu cabut nyawaku. La asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, saya mau bersedekah. Dulu tidak pernah kau bersedekah. Cakap-cakap kalau ada rezeki ku cokoi. Ya, ada coklat tosku lewat semua makan daripada temanku. Ya, nak cokko di bawah baju, nak cokko di bawah bantal, nak kasih masuk gini. Aluna, bajuna, apakah nak cokko ada cokoi. Nah, wa akum minas solihin, baru mau jadi orang soleh. Apa lagi? Ya, maka dari itu manfaatkan, ya, manfaatkan dari sekarang. Ayo Fauzan, ya. Nah ini ya, ditulis inti pelajaran di bait syair ini, ya. Nah, inti pelajaran di bait syair diperhatikan, ya, sampai ke 18 kata beliau, "Idza abasarta sahbaka fi sama'in qad irtafa'u 'alaika qad saqulta." Apabila engkau telah melihat teman-temanmu para penuntut ilmu dalam kemuliaan, sungguh mereka lebih tinggi darimu, sedangkan engkau dalam posisi yang hina rendah. Faraji'ha wa da'ankal huwaina fama bil mudai tudrika ma talabta. Maka koreksi kembali dirimu dan tinggalkan sikap malas, karena dengan sifat malas tersebut engkau akan menemukan, ya, apa yang engkau cari. Ya, jadi tinggalkan sifat malas. Kalau kita rajin, insyaallah
Apa yang dicita-citakan mama kita dari kita? Nanti saya anakku mau jadi tentara. Semangat Ki, belajar tabat suci. Semangat Ki, ya belajar agama karena tidak mungkin orang semangat kalau dia tidak bagus ditawakalnya kepada Allah. Ya, nah ini, ditulis di nomor keberapa nih? Saya ringkaskan ini menjadi satu tulisan, bukan sedikit menulis tak, supaya ya tidak terlalu capek menulis. Ya kita ringkas. Ini, 18 ke 18, ya. Seorang penuntut ilmu, ditulis akhwat, tidak ada yang tidur, diperiksa. Puri, lihat-lihat teman tak, Salmiah. Lihat ada tak? Menulis semua je. Salmiah. Ditulis. Seorang penuntut ilmu, ya, senantiasa memanfaatkan waktunya di masa ini, senantiasa memanfaatkan waktunya di masa ini sebelum datang penyesalan di masa nanti. Ya, jadi penyesalan di masa nanti. Jadi seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan peluangnya. Kalau kata Nabi, khud faraghika min sahab. Ya, memanfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ya, li hayatika li mautik. Memanfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Li sihatika li maradik. Memanfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, ini. Ya, jadi sekali lagi seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan masa ini sebelum menyesat di masa nanti. Ya. Kemudian 19. Ya. Seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu cita-citanya senantiasa berada di atas langit. Jadi cita-cita seorang penuntut ilmu itu tinggi, menjadi ahli tafsir di dunia. Kasih begitu kalau berdoa, ya Allah, jadikan saya menjadi ahli tafsir yang paling hebat di dunia. Kalau saya berdoa begitu, Allahumma nas'aluka afsarul mufassirin wa atqail atqiya wa ahdatsil muhaddithin. Ya Allah, saya memohon kepadamu menjadi ahli tafsir dari para penafsir, menjadi ahli hadis dari para ahli hadis, afqahul fuqaha. Ya Allah, saya memohon kepadamu menjadi orang yang paling tinggi dari para orang-orang fakih, orang yang paling bertakwa dari orang-orang yang bertakwa. Wa aghnayal aghniya. Ya Allah, saya memohon kepadamu menjadi orang yang paling kaya, kaya hati, kaya uang dari orang yang paling kaya yang ada. Ya, jangan pernah takut karena tidak membayar. Jadi kalau berdoa, pokoknya minta yang tertinggi. Ya, kalau masuk surga, wa nas'alukal jannatul firdaus bi ghairi hisabin wala adab. Dan saya memohon kepadamu ya Allah, masuk ke surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau berdoa ya. Nah, kalau berdoa tinggi-tinggi memang nih. Ya, kalau kata Mudir Mahat Albir, ya, sering bilang dia, gantungkan cita-citamu di langit. Jadi kalau kau tidak dapat cita-citamu yang kau gantungkan dari langit, kalau jatuh minimal tersangkut di bintang-bintang. Jangan gantungkan cita-citamu di pohon. Kalau kau jatuh langsung di bumi, di hal yang paling rendah. Itu kata Mudir Mahat Albir. Ya, artinya kalau kita gantungkan cita-cita tinggi, kalau kita tidak dapat sampai puncak cita-cita, minimal pasti mendekati. Kenapa? Karena setiap hari makin kejar, pasti setiap hari semakin dekat. Ya, jadi begitu adik-adik sekalian. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu memiliki cita-cita yang tinggi. Apa tadi saya bilang di situ?
Cita-citanya senantiasa berada di atas langit. Ya, artinya harapannya kepada Allah. Kemudian artinya juga cita-citanya yang senantiasa, ya, yang disertai, ditulis seorang penuntut ilmu senantiasa cita-citanya berada di atas langit, yang disertai dengan tawakal dan kerja keras. Jadi bukan dengan tawakal dan kerja keras. Kalau bahasa Arabnya namanya mujahadah, dengan tawakal dan mujahadah. Dengan tawakal dan mujahadah. Mujahadah artinya kerja keras. Jadi tidak boleh saya mau jadi ahli tafsir, mengaji saja tidak pernah. Saya mau menjadi hafizul Quran, ya, orang yang kasih mamanya mahkota, mengaji tidak pernah. Bagaimana kamu jadi penghafal kalau mengaji saja tidak? Saya orang menjadi orang yang paling kaya. Saya mau belikan mama saya rumah, mau belikan mobil, belikan emas, kasih sekolah adikku. Iya, baru tidur dia. Ya, bagaimana caranya? Ya, saya mau menjadi anak soleh. Saya menjadi orang yang dibanggakan. Saya mau nomor 1 pesantren. Tiba masanya Allahu Akbar. Ya, menulis tidak, membaca tidak, datang mana pakai balik. Bicara jika lo tambah uang belanja, Allahu Akbar. Ya, nah ini, ya, jadi cita-cita itu harus digantungkan di langit. Ya, kedua disandarkan kepada Allah. Ketiga disertai dengan kerja keras. Dan ini semuanya berdalil. Jadi ucapan saya ini saya gantungkan dengan dalil. Dalilnya kalau dalam Al-Quran tentang cita-cita artinya rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Sesungguhnya di langitlah rezeki-rezeki kalian, cita-cita kalian, keinginan-keinginan kalian yang Allah telah janjikan kepada kalian. Jadi rezeki kita itu bukan di bumi. Cita-cita kita yang kita mau gapai bukan di bumi, tapi di mana? Terada di langit, di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun saya katakan tawakal. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawakal itu seseorang akan dicukupkan dari apa yang diinginkan, dari cita-citanya, keinginannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum kama tawakkalut tayr, la razaqakum kama razaqut tayr." Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya para burung, maka pasti kalian akan diberikan rezeki, diberikan cita-cita kalian, keinginan-keinginan kalian sebagaimana diberikannya para burung. Mereka keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Nah, itu burung saya tanya, ketika dia mengikat kenyang, duduk-duduk jadi sarangnya atau pergi terbang cari makanan? Itu terbangnya, itulah usahanya, kerja kerasnya. Coba lihat burung, ya. Bisa jadi burung tinggal di Paraloi. Coba lihat kisah burungnya Nabi Sulaiman. Burung hudhud cari makanan, cari berita, cari usaha supaya menjadi orang yang didekatkan oleh Nabi Sulaiman meraih cita-citanya. Bayangkan jauhnya itu. Dia berada di kerajaannya Nabi Sulaiman, ya, di Palestina. Dan pergi ke mana? Anunya Ratu Balkis. Bayangkan, perjalanan 2 bulan. Jarak perjalanannya. Sebagian ini mengatakan kalau untana dorong 4 bulan. Bayangkan jauh ini. Burung nak terbang itu. Dan banyak memang burung begitu. Coba lihat burung, bagaimana kerja kerasnya. Ya, ini. Jadi ini adik-adikku sekalian ya. Intinya di pelajaran kali ini, ya, waktu membatasi kita sekali lagi, yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki cita-cita. Seorang penuntut ilmu tidak boleh memiliki sifat rasa malas. Seorang penuntut ilmu harus senantiasa bertawakal kepada Allah dari apa yang dia inginkan. Seorang penuntut ilmu harus senantiasa bekerja keras, semangat, ya. Masa Ustaz semangat kita tidak, ya? Semangat kita. Masa baru belajar dodon ini? Apa ini, ya? Ini. Sekarang kita
Alhamdulillah di bait syair ya di yang ke-30 yang terakhir kata beliau, wala tahqil bimalika walhu anhu falaysa al-malu illa ma 'alimta. Jangan engkau sibuk mengumpulkan harta, tetapi lalaikanlah ia karena tidak ada harta sejati selain ilmu yang engkau miliki. Jadi harta kita adalah ilmu kita. Ya. Ditulis. Ya, yang terakhir yang ke-20. Ya. Ya, ayo Fauzan. Fauzan. Ayo, terakhir Fauzan. Yang terakhir ditulis. Ya. Ya, harta seorang muslim yang sejati, harta seorang muslim yang sejati, hak 20, harta seorang muslim yang sejati, harta seorang muslim yang sejati adalah ilmu yang ia amalkan, ilmu yang ia amalkan dan amalan soleh yang telah ia kerjakan. Itu harta itu. Makanya Abu Bakar pernah ditanya, ya, dan amalan soleh yang ia kerjakan. Ya, jadi harta itu bukan muantah. Kenapa bisa jadi mati? Ini bukannya kita makan. Makanya Abu Bakar pernah ditanya. Ya, ketika ditanya, "Mata tarakta li ahlik?" Kata Nabi Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Allah wa Rasuluh." Saya meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Dia tidak simpangkan harta, dia infakkan hartanya semuanya kepada Nabi. Kenapa? Karena dia tinggalkan ilmu kepada keluarganya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diamalkan. Itu dia tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh yang dia kerjakan berupa tawakal dan selainnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.